selamat siang semuanya, KB Friends. Ketemu lagi dengan saya, Nasih, sebagai Account Officer KB Valberis Wita Semarang. Kali ini kita akan stock review dan juga stock pick. Dan pastinya kali ini ada yang spesial. Kita akan membahas review market sepekan ini dan juga stock pick yang sekiranya menarik, yaitu dengan founder Kenzo Trader, yaitu dengan Coach Steven. Langsung saja kita ajak join Coach Steven untuk bergabung di siang kali ini. Iya, Halo Coach Steven, selamat siang. siang Mas Nasi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Coach Steven gimana kabarnya nih? Ya, baik, baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh iya, sekali lagi kalau KB Friends belum tahu, kali ini kita akan stock pick dan juga membahas review market sepekan ini dengan founder Kenzo Trader, yaitu dengan Coach Steven. Dan nanti kalau KB Friends ada saham atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai, disclaimer on dulu untuk KB Friends semua bahwa semua diskusi siang ini akan merupakan rekomendasi, baik beli maupun jual, setiap risiko keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pribadi. Sebelum kita memulai, kita akan melihat kondisi market global untuk selama sepekan ini. Yang pertama adalah Dow Jones mengalami penguatan sebesar 0,72%, Nasdaq mengalami penguatan 2,26%, US Dollar Index mengalami penguatan 0,86%, CPO mengalami penguatan 2,23%, oil penguatan 1%, nikel mengalami pelemahan 1,58%, timah mengalami penguatan 2,71%, gold mengalami pelemahan 0,15%, dan coal mengalami pelemahan 2,18%. Secara garis besar, mayoritas indeks global mengalami penguatan, salah satu indeks negara kita, IHSG, dan yang cukup menaikkan signifikan adalah Nasdaq. Nah, untuk komoditas yang mengalami kenaikan adalah CPO dan juga timah. Untuk sekilas tentang CPO mengalami kenaikan karena di tahun ini dikhawatirkan bahwa jumlah produksinya mengalami penurunan. Dari CPO Malaysia sendiri tahun 2024 diproyeksikan bahwa hanya naik 1% saja, yaitu menjadi 18,75 juta ton. Sementara untuk di negara kita, dari Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan ekspor CPO tanah air 2024 sebanyak 29 juta metrik ton. Angka ini turun sekitar 4% dibandingkan di tahun yang lalu. Nah, untuk IHSG di sesi 1 ini closing di level minus 7.218 dengan pelemahan poin sebesar 8,65 dengan persentase closing minus 0,12%. Untuk value transaksi sesi 1 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari yang lalu, yaitu sebesar 6,41 triliun. Dan untuk minggu ini asing mengalami atau mencatatkan net sell sebesar minus 886,44 miliar. Untuk selanjutnya kita akan melihat review maupun gambar outlook untuk technical IHSG kali ini. Langsung saja silakan Coach Steven. Oke, saya coba ganti screen-nya dulu ya. Ini kelihatan jelas nggak ya? Iya kok, kelihatan kok. Oke, jadi untuk IHSG sendiri, seperti untuk traktir kita live ya, IHSG sempat menyentuh all time high, lalu awal tahun juga dibuka menyentuh 7.400, lalu koreksi. Jadi untuk 1 minggu terakhir kemarin ini IHSG bergerak di area MA20. Jadi kalau kita lihat sendiri, ini masih belum bisa closing di atas MA20 dari kemarin. Jadi untuk pergerakan ke depan, mungkin masih akan sideways di area box ini, yaitu range 7.200 sampai 7.275. Tapi kalau misal ke depannya IHSG support yang di bawah 7.150
maka tidak ISG akan menguji supportnya di 7110 dan kalau bisa terakhir jangan sampai jebol 7050 support yang kemarin ini. Kalau kita lihat volumenya memang lagi agak kering ya ISG ini karena kemarin rally-nya sudah cukup tinggi, jadi kalau untuk correction ini sangat-sangatlah wajar. Jadi kalau kita lihat secara elite wave, jadi koreksi ini kemungkinan A kemarin, lalu B dan juga tertahan ini, jadi C kemungkinan sampai 7110 atau 7050. Nanti tergantung kita lihat situasi ke depannya apakah tertahan di 7110 karena bertepatan dengan Fibonacci 0,3 ini. Begitu untuk review IHSG. Jadi harapannya IHSG ini apa Mas Nasi? Boleh diulang? Halo? ya kok kedengeran nggak kok suaraku kok? Iya. Tadi agak putus. Halo kok. Gimana? Boleh diulang? Jadi untuk IHSG ini kemungkinan koreksi sehat ya kok? Iya, tergolong koreksi sehat karena dari rally yang kemarin. Jadi untuk sementara view IHSG memang masih sideways, tapi kalau misal depannya dia membuat baru ada kemungkinan untuk koreksi lebih dalam ke arah 7110 terlebih dahulu. Dan ini kan juga menunggu momentum pemilu ya. Jadi emang sementara masih belum ada inflow yang signifikan untuk masuk di IHSG. Menunggu tahu apakah flow masuk ke IHSG ini menarik atau tidaknya. Seperti itu, Mas Nasi. Oke kok. Ini sampai saat ini suaraku terdengar jelas gak kok? Ini sudah jelas sekarang. Oke, tadi gambaran besar tentang IHSG untuk kali ini, dan selanjutnya kita akan sekilas corporate action selama sepekan ini. Ternyata untuk corporate action selama sepekan ini mayoritas hanya ada RUPS. Untuk hari ini tanggal 22 ada RUPS saham OCAP, di tanggal 24 saham BBKP, dan di tanggal 25 ada RUPS SMI, KOKA, dan juga SDRA. Dan di tanggal 26 atau di hari Jumat ada RUPS saham AISA, DGNS, Seoul, dan juga TBMS. Nah, mungkin untuk corporate action selama seminggu ini hanya ada RUPS. Untuk nextnya yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends semua, yaitu saham yang sekiranya menarik yang bisa dijadikan watchlist untuk pekan ini. Silakan langsung saja Coach Steven untuk memberikan analisisnya. Oke, sebelumnya saya mau membahas indeks oil dulu ya. Jadi seperti kita tahu, indeks oil ini sudah breakout dari resist trend line bullish flag-nya ini ya, untuk parallel channel. Dan ke depan ada kemungkinan kalau ini bisa membentuk cup and handle terlebih dahulu, atau kalau bisa membentuk reversal pattern, yaitu inverted head and shoulder di sini. Nah, ini hanya proyeksi ya teman-teman, jadi jangan dijadikan patokan pasti kalau akan membentuk seperti ini. Cuma baiknya untuk pergerakan sekarang dia sudah mulai membuat base baru di sini dan sudah breakout dari resist downtrend lainnya dia. Seperti kita juga tahu secara makro inflasi di US juga naik, lalu India juga ekonominya sangat cepat pertumbuhannya, jadi inflasi tidak menutup kemungkinan untuk oilnya naik karena oil adalah indikator utama untuk dari inflasi tersebut. Jadi untuk emiten pertama, yang pertama kita ada Medco di sini. Ya, Medco pergerakannya kemarin naik di sini dan untuk support sementara itu ada di 1175. Kalau kita tarik Fibonacci di sini, Fibonacci retracement, nah Fibo 0,5-nya ada di 1175. Jadi untuk teman-teman yang mau
Kolek sama Medco ini di range sekarang merupakan area buy. Jadi di range 1175 sampai 1210 untuk kolek. Untuk batasi risikonya di 1175, kalau misalnya close di bawah itu bisa dibatasi dulu risikonya karena ada kemungkinan untuk tes support di bawahnya lagi yaitu 1150. Secara view besarnya medium term ini Medco masih membentuk fase bullish setelah breakdown setelah breakout dari downtrendnya kemarin ini koreksi 1, 2, 3, 4, 5 dan ini ada kemungkinan untuk membuat inverted head and shoulder juga. Asalkan masih tertahan di 1150 masih bisa untuk swing lebar. Kalau untuk dekat-dekat ya tadi masuknya 1185 sampai 1210 dengan stop loss di 1175. Untuk berikutnya ada emiten dari kemarin koreksinya sudah cukup sangat dalam ya ini dari titik tertingginya di 1900 dan koreksi kembali menuju ke MA 200 kemarin dan ini termasuk low risk karena MA 200 merupakan support dan juga resist yang kuat sehingga kemarin ada rejection. Kalau kita melihat time frame kecilnya di sini sebentar ya saya reload dulu PRPT. Untuk Barito sendiri kita lihat time frame kecil, kita masuk ke hourly 1 jam. Nah, di sini ada kemungkinan reversal juga untuk pattern inverted head and shoulder dengan neckline-nya ada di 1150. Jadi untuk area entry sekarang sedang berada di support. Kalau mau entry itu ada di range 1065 sampai 1085 dengan 1055 ini. Untuk potensi penguatan kita lihat secara daily dulu. Ini kalau memang berhasil break 5-nya 1255 pertama akan menuju 1200 dan juga MA20 yang berada di 1225. Di situ kalau misalnya memang masih kuat lagi ya masih ada kemungkinan untuk menguji resist-resist di atas. Tapi karena untuk seminggu ini ya kita kasih target ke MA20 dulu saja. Begitu. Untuk berikutnya kita ada Bevin. Nah, BFI Finance ini hari ini baru saja dia breakout. Kalau kita lihat di sini ada pola cup and handle. Sebentar saya gambar dulu. Ini cup-nya lalu membuat handle di. Untuk teman-teman jika mau beli, saran saya lebih baik menunggu nanti closing apakah Bevin ini masih bertahan di atas 1000. Jika berhasil bertahan di atas itu, teman-teman boleh spec buy dengan resist terdekat ada di 1275 dan 1320. Di sini sendiri karena konsolidasinya juga sudah cukup baik dan sekarang MA 200 ada di 1230. Lebih baik lagi kalau misalnya closing dari Bevin ini bisa di atas MA 200 dengan volume yang sekarang sudah cukup besar ini. Teman-teman bisa lihat yang di bawah ini volumenya sudah breakout dari MA 20 atau rata-rata volume trading hariannya 20 hari ke belakang. Nah, kalau berhasil di break closing di atas MA 200 ini pertanda yang bagus. Jadi akan ada potensi yang lebih besar untuk melanjutkan kenaikan dari pattern cup and handle ini sendiri. Untuk Berarti berikutnya, untuk Bovin ya, dari MA 200 kalau closingnya bisa di atas MA 200 cukup sangat menarik ya ya kok. kalau bisa di atas MA 200 sangatlah menarik. Tapi kalau kita ambil yang minimum ya, itu kan ini tadi closing di closing. Resistnya kan ada di 1215. 1215 ini untuk validasi apakah memang berhasil breakout. Kalau bisa closing di atas MA 200 tadi lebih bagus lagi karena kita tahu MA 200 itu dijadikan support dan juga resist yang kuat. Jadi ini bisa dijadikan salah satu saham yang kita incar ya untuk closingan hari ini. Begitu teman-teman dan juga Mas Nasi. Oke, kita Oke lanjut ke kok. berikutnya ya Mas.
Oke, kita berikutnya ada di saham properti Ciputra. Ini kemarin kita sempat untuk saham dari window dressing ya, Santarelli itu ada Ciputra ini berhasil breakout inverted head and shoulder. Nah, kalau kita target sendiri menggambar dari pattern kemarin ya, ini target ada di berapa lowesnya 990, 1190, jadi ada 100, targetnya 1290 kemarin sudah tercapai, 1590 targetnya. Tapi untuk pergerakan sekarang setelah rally, koreksinya cukup bagus karena tidak disertai dengan volume yang sangat besar dan tertahan. Setelah candle merah masih ada candle hijau dengan volume yang lebih besar. Jadi selama candle merah itu volumenya kecil, berarti tekanan jualnya itu masih kecil. Begitu teman-teman. Jadi untuk sekarang, jika yang mau entry, area ada di 1230. Dan untuk membatasi resiko, kita kalau misalnya close di bawah 1200 atau bertepatan dengan Fibonacci yang terakhir ini, kalau close di bawah itu mungkin bisa dibatasi dulu karena ada kemungkinan untuk retest neckline kemarin di area 1160 sampai 1185. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya ini, Ciputra, kita lihat dari tanggal berapa itu. Dari tanggal 4 Januari ya, coba kita cek Ciputra sendiri ini. Nah, dari tanggal 4 Januari kita lihat ada net buy dari Ciputra oleh YP, AK, dan BK dengan average 12.28 sampai 12.40. Kalau kita bandingkan dengan net sell-nya, lebih besar dari orang yang buy. Jadi big player di sini masih net buy. Jadi kalau teman-teman mau masuk di range 12.30 itu masih sangat-sangat aman. Karena average big player-nya dari 4 Januari ada di sini. Begitu. Batasi di 1200 ya kalau mau masuk. Oke, Jadi untuk next. CDA akumulasinya masih berlanjut ya, Masih secara bagus. nggak langsung. Jadi kan kemarin ini kita tahu sendiri kan lagi nge-base dan juga sudah breakout dari base-nya sendiri yang inverted head and shoulder ini. Nah, breakout-nya ini kan kemarin disertai volume yang besar ya, teman-teman. Ini di sini. Volumenya kan besar. Nah, ini to breakout disertai dengan volume yang besar juga. Lalu waktu koreksi tidak disertai dengan buangan yang signifikan. Kita lihat dari volume saat candle merah ini, volumenya kecil-kecil. Sampai sekarang pun volume tradingnya juga masih kecil. Berarti tekanan jualnya sudah mulai sedikit. Jadi kalau kita mau mulai entry dari harga sekarang, itu sudah tergolong low risk, bisa dibilang seperti itu, karena juga dekat dengan MA20. Gitu. Kita masuk ke saham yang terakhir. Ini ada saham Avia. Avia ini secara pergerakan bagus, dia high lalu membuat higher low, waktu menyentuh high lagi juga membuat higher low. Untuk teman-teman yang mau entry antara tunggu breakout atau kalau mau buy on weakness bisa tunggu di bawah 540, jadi range 540 sampai 520. Untuk batasi risikonya, kalau closing di bawah 510 atau di bawah 520 ini bisa dibatasi dulu risiko yang ada. Kalau tunggu breakout, sekalian breakout di 570 baru kita entry. Karena ini rasanya juga secara bid overnya nggak terlalu besar ya, jadi perhatikan juga untuk lot sizingnya teman-teman di Avia ini. Gitu, Mas Nasi. Oke kok. Silakan KB Friends kalau ada pertanyaan saham apa yang mau kita analisis bareng-bareng bisa langsung ditulis di kolom komentar. Tadi kalau Steven udah membahas saham yang sekiranya menarik yaitu saham Medco, BRPT, Bufin, CTRA dan juga Avia. Avia. Oke, ini ada pertanyaan kok saham Oke. Pak LKH yaitu GJTL kok. GJTL. GJTL. Oke, GJTL. Secara pergerakan ini
sekarang kurang menariknya ini dia breakdown dari MA20. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk, kalau dari view saya, lebih baik tunggu koreksi dulu ke dekat angka 1000 ya. 1000 kan itu pas juga dengan support psikologis, lebih baik tunggu di angka 1000 itu dulu. Kalau memang ada rejection, baru teman-teman ikut beli, karena so far pergerakannya ini sedang koreksi, kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Kemarin kalau kita tarik ya, ini dari lowest-nya bulan Oktober kemarin sampai ke highest ini sudah hampir 100%. Jadi untuk koreksi, semisal ini masih kita tarik lebih bawah lagi, sampai koreksinya di 970 atau 890 ini masih koreksi yang normal kalau melihat dari kenaikan kemarin ya. Jadi untuk sementara lebih baik wait and see dulu. Kalau memang mau beli, tunggu di daerah support ini. Support terdekat dari GJTL sendiri ada di 1035. Ini kalau misal masih belum bertahan, support berikutnya ada di 970. Jadi untuk teman-teman melihatnya di daerah support sini, dan juga jangan psikologisnya ada di angka 1000. Angka bulat 1000 ini support psikologis. Jadi lebih baik range di ini 970 sampai 1035 baru teman-teman melirik saham GCTL untuk mengurangi risiko yang ada. Begitu. Jadi untuk GCTL yang rencana untuk short term jangka pendek, lebih baik untuk saat ini bisa CL dulu ya kok, biar nanti kalau ada kesempatan di area 1000 bisa ambil momentum untuk dapat untung ya kok, kira-kira gitu kok. Itu tergantung dari posisi sih. Kalau misalnya posisinya sudah dari atas, harusnya begitu dia break 1200, breakdown 1200 ini harus mulai mengambil posisi untuk cut loss. Tetapi kalau untuk sekarang ini, misalnya memang average-nya di atas ya, kalau sekarang untuk mengambil keputusan cut loss terlalu cepat untuk cut loss, jadi lebih baik menunggu waktu dari support. Jika ada rebound, nah di situ baru kita coba untuk jual sebagian atau jual keseluruhannya. Begitu Mas Nasi. Oke kok, siap kok. Nextnya ada saham yang cukup menarik, yaitu saham Cegas kok, yang baru IPO Oh, ini kok. gas. Wah ini saham baru IPO. Gas ini lebih cocok untuk scalping ya, jadi fast trade. Kenaikan dan juga naik signifikan dari seminggu terakhir ini. Berapa ini? Dari 370 sampai 940. Ini sudah 151%. Dan kalau teman-teman yang scalping pasti kan melihat juga dari broker summary dan juga cara bermainnya dari trade booknya itu. Kalau untuk sekarang karena dia sudah ARB dulu, kenaikannya juga sudah sangat tinggi 150%. Broker summary-nya juga kemarin dari broker PO sudah mulai jualan. Jadi itu Underwriting-nya ya PO kok. itu, iya PO itu broker yang akum ini, akum kecuali waktu hari Jumat kemarin hasil broker summary-nya si PO sudah mulai jualan. Jadi di situ teman-teman harus berhati-hati. Jangan melihat kalau emang ini lagi uptrend, tanpa melihat di bagian broker summary itu juga kadang kita jadi buta arah. Karena kita harus tahu big player yang di dalam itu juga siapa yang bermain. Kalau big player-nya sudah mulai buang, ya kita jangan berani-berani untuk kalau memang lagi outflow ya kita hindari dulu, kita cari saham memang lain. Begitu. Oke kok. Berarti Cegas kalau yang punya di posisi atas, kira-kira posisinya. Kalau Mending kalau nanti ada kesempatan untuk out, langsung out, gimana nih? iya, kalau saya sendiri semisal punya posisi ya sudah sangat tinggi, jadi potensi penurunan dengan cepat juga ada terjadinya. Kalau kalau makanya tadi saya bilang untuk saham IPO ini untuk kita lihat menitan atau berapa lama gitu
marketnya masuk untuk fast trade saja. Jangan kita untuk invest, karena namanya juga sama IPO kita belum tahu seberapa bagus kinerjanya. Dan juga dari teknikalnya pun, kita kalau lihat begini, lah baru secara daily juga tidak kelihatan apa-apa. Kalau kita masuk ke time frame kecil, nah naiknya juga ini kan naik pelan-pelan nih. Nah kalau sudah sampai atas tadi ya harusnya mau tidak mau begitu jebol support minor waktu di time frame kecil, kita harus disiplin cut loss. Begitu. Oke kok. Ini nextnya ada saham Brisco yang ditanyakan kok. BRI Syariah. Ini bagus sekali, ini sudah uptrend. Kita lihat ya, ini ya. Saya gambar dulu resist ini. Nah, kalau kita lihat BRIS ini untuk pattern besarnya, dia berhasil breakout cup and handle di sini. Neckline 1825. Untuk teman-teman yang mau masuk, kalau menurut saya, saran saya lebih baik tunggu koreksi dulu, atau kalau memang FOMO atau takut ketinggalan momentum, masuknya porsinya kita kurangin, begitu ya. Karena ini memang kemarin koreksinya di sini volumenya kecil dan tertahan 15. Untuk target sendiri emang ada potensi penguatan sampai 2200 di sini. Kalau kita tarik garis ini target 300 poin, 375. Nah, ini bentar ya. Di sini. Jadi untuk potensi penguatan ada kemungkinan ke 2200, teman-teman. Memang ada upside sampai situ, tapi kalau untuk risk reward sendiri, kita lihat support terdekat ini adanya di 2000. Nah, kalau memang teman-teman merasa risk reward segini, kemungkinan ini 90 untuk stop loss, naiknya 120. Lebih baik porsinya lebih dikecilin. Karena kalau untuk saya pribadi, kalau risk reward lebih kecil dari 2, saya kurang tertarik. Seperti itu. Oke kok, di saham BRIS kira-kira kita bisa cocokmologi nggak kok? Karena terindikasi sebelum pemerintahan ini berakhir bahwa BRIS kan rencana mau melepas kepemilikan sahamnya untuk investor internasional. Kira-kira itu gimana kok? Memang kalau secara sentimen kan BRIS ini kan bank syariah yang terbesar ya, apalagi kan punyanya pemerintah. Memang bagusnya di situ. Kalau untuk sentimen asing mau membeli sehingga kepemilikan dari lokal ada yang mau melepas, itu memang jadi sentimen saat, tapi kita lihat lagi, memang rumornya seperti itu ya kita buy on rumor, biasanya seperti itu. Kalau sudah keluar newsnya, ya biasanya sisa jualannya saja. Begitu. Kalau makanya balik tadi lagi, kalau kita lihat kalau teman-teman masuk sekarang ya batasi saja risikonya. Lebih dikurangi porsinya biar kalau memang BRIS ini tahu-tahu balik badan, risiko yang kita tanggung tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke kok, ini next ada saham Antam kok yang ditanyakan. Antam. Antam. Ini saya belum ngecek sih proxumnya kemarin ini ada apa. Jumat kemarin memang dia tahu-tahu naik sih. Gap up ini. Untuk sekarang, ini ya. Antam sekarang resist ada 1735 sampai 1750. Support sekarang ada di support yang paling bawah di 1605. Jadi pergerakan si Antam ini memang masih sideways. Kalau teman-teman mau beli, saran saya lebih baik menunggu kalau misalnya closing berhasil di atas MA 20 itu 20. Jadi
kalau memang short momentumnya, kalau berhasil breakout dari MA20 berarti short momentum akan mengarah ke atas atau bullish. 1660 bisa spekulatif buy, karena ini sementara semisal masih tertahan 1660, ada kemungkinan untuk tutup gap yang ada di sini. Jadi 1635 ini masih ada gap kan? Iya kok. Ini 1635 Ternyata di hari Jumat sampai kok 1640 ini. volume karena itu kok katalis apa keseteruan Antam dengan Crazy Rich Surabaya Oh, yang dihilangkan Antam. Budi Said itu ya. Iya kok. Itu Benar. momentum saat kemarin ya. Kalau kalau dari TA sih memang ini dia kan reject support, ada rejection di 1600 ini bagusnya. Dan kalau memang dia berhasil breakout di atas MA20 itu momentum sesaatnya akan menguji resist yang ada di atas, terdekat di 1700 lalu 1735 sampai 1750. Jadi kalau saya pribadi lebih suka nunggu dia valid, bisa closing di atas MA20 dulu. Selama masih belum bisa breakout MA20 seperti kemarin ini, kita lihat. Waktu tanggal 9 berhasil nyentuh MA20 tapi closing turun. Waktu tanggal 10-nya berhasil naik, turun. Naik, turun. Nah, selama masih belum bisa valid di atas MA20, pergerakan masih tertahan di bawah. Kemarin kalau kita lihat yang Desember juga ini, November. Nah, begitu dia closing berhasil di atas MA20, nah pergerakannya naiknya momentumnya lebih kuat. Berikutnya juga, ini kalau ini gap up, jadi ini pengecualian, ini breakaway gap untuk naiknya ini. Nah, berikutnya kita lihat juga di sini. Kalau memang berhasil closing di atas MA20, teman-teman boleh spekulatif buy. Begitu. Untuk Oke kok. Ini KB Friends biar bisa tahu rekomen yang menarik dari Coach Steven gimana nih kok caranya kok? Nah, untuk teman-teman kalau mau lebih mudah kontak dengan saya bisa join di grup Kensho Trader, bisa nanti visit di Kensho Trader, nanti ada daftaran teman-teman besok kita bisa chatting dan juga setiap hari saya kasih rekomendasi harian yang menarik untuk kita trading baik secara harian maupun untuk swing. Seperti Oke kok, makasih kok. Ini next masih ada pertanyaan, yaitu saham ASI. Astra. Oke, Astra ini kemarin ada sentimen negatif dari Pak Luhut, katanya kan mau menaikkan untuk pajak kendaraan non elektrik ya. Nah, sementara di mana Astra sendiri kebanyakan produk-produknya, mobilnya itu semua mobil menggunakan bensin. Jadi semisal pajak mobil non listrik itu dinaikkan, itu menjadi sentimen negatif untuk Astra sendiri. Jadi untuk sementara lebih baik wait untuk Astra karena pergerakannya juga masih membuat lower low ketentu di 5.200 ini karena support terakhir kemarin. Nah, di sini baru mungkin teman-teman kalau memang mau spekulatif buy boleh beli di dekat 5.200 ini. Nah, stop loss-nya ya kalau misalnya closing-nya berhasil di bawah 5.200. Jadi kalau membuat lower low, teman-teman mau tidak mau harus cut loss karena seperti yang kita tahu kan ini namanya juga spekulatif buy. Kita seperti menangkap pisau jatuh kan. Ini lagi di low. Nah, kalau misalnya memang bikin lower low, ya mau tidak mau kita harus disiplin. Minimalisir risiko dulu. Karena ada kemungkinan untuk menguji support waktu COVID 2020 ini di daerah 4.600 sampai 5.000. Begitu. Oke kok, ternyata Astra untuk belakangan ini ada banyak katalis negatif ya kok. Tadi yang udah disampaikan Coach Steven bahwa pemerintah berencana menaikkan pajak untuk kendaraan konvensional dan juga ternyata Astra ada itu kok pencabutan sertifikat keamanan dari Grand Max kok yang dari Jepang itu kok skandal Oh. cekan kendaraan. Ya, ya, yang Daihatsu itu ya. Ya Ada kok benar. masalah juga. Ya, lebih baik dihindari dulu, kecuali nanti memang sudah mulai bentuk base, barulah kita lebih aman untuk ke saham Astra ini. Iya kok.
Ini selanjutnya kok ada saham cuan kok, Hmm, tanyakan kok. cuan, waduh, cuan ini. Ya, cuan ini naiknya sudah tinggi banget. Ini jadi kayak aman brand gitu ya. Cuma kalau saya sendiri masuk di sini kurang berani karena ini kan ARB sudah berapa hari? Satu, dua, tiga, empat, lima. Emang kemarin kan habis buka dari tadi emang sempet ARB-nya mulai dimakan-makan, tetapi akhirnya juga masih di ARB lagi dikunci. Untuk teman-teman ya kalau memang mau beli, kalau kita lihat secara TA ya tunggunya di daerah ini 6.500, 7.025, 6.500 sampai 7.000 lah. Di sini baru support area base sebelumnya. Karena setelah ngebase di sini, saham cuan naik terus sampai atas. Ngebase di sini sebentar, sebentar, tapi terusnya kan kemarin ARB ya sudah tidak ada perlawanan. Jadi mau tidak mau untuk sekarang ya kita paling amannya nunggu di daerah 6.500 sampai 7.000. Kalau beli waktu ARB itu lebih kalau misalnya emang berhasil buka ARB dan bertahan di atas jadi cuan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak cepet untuk eksekusi ordernya, waktu beli waktu di ARB tapi terusnya naik sebentar, ARB lagi nggak sempat buang, jadi kekunci. Karena kita juga nggak tahu ini kapan berhentinya ARB-nya. Buangannya ini sampai seberapa kita juga nggak bisa menerka-nerka. Yang bisa kita lihat ya sekarang support sementara dari 6.500 sampai 7.000. Jadi kalau teman di dekat support itu aja begitu. Dan volume untuk hari ini cukup besar juga ya kok. Iya, ini karena tadi ARB-nya sempat buka kan. Itu biasanya kalau saya perhatiin setiap hari itu selalu dikunci ARB 400.000 lot. Nah, pengen aja 400.000 lot di harga 8.000 itu uang seberapa besar itu. Tadi sempat dibuka, tapi ini juga mulai ARB lagi. Nah, selama masih sellernya masih kuat ya kita tunggu dulu saja. Jangan terlalu memaksakan. Toh juga ada saham-saham lain yang masih menarik seperti itu. Iya kok, mendapat kok. Oh iya, Cabin Friends, kalau mau trading di saham-saham yang high risk seperti ini dan didukung dengan kecepatan OLT, nah Cabin Value Sekuritas bisa jadi opsi nih untuk Cabin Friends semua untuk bisa mendapatkan momentum di saham-saham yang bisa dikatakan high risk, high return begitu. Betul sekali. Oke, nextnya mungkin ini saham terakhir yang ditanyakan Oke, untuk siang kali ini, yaitu saham BBTN kok. BTN. Oke, BBTN ini bagus ini. Kita lihat Ini hampir mayoritas BBTN. saham perbankan pada naik ya. Ya, kalau kemarin kan lebih banyak ke banking ini bukan KPR ya. Jadi kalau properti, kalau BBTN naik, nah biasanya nggak lama saham-saham sektor properti itu yang Big Four itu, nah itu mereka mulai ada pergerakan juga. Untuk BBTN sendiri kemarin kan breakout double bottom ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, target dari double bottomnya ada di 1420. Untuk sekarang posisi BBTN sendiri lagi ada di resist double bottom yang lebih besar lagi. Ini kalau kita gambar, nah, bottom kiri, nah ini double bottom yang kanan. Nah, untuk resist di 1390 sampai 1395. Jadi untuk masuk sekarang, kalau saya sendiri berada di tunggu waktu uji support di 1350 10 itu support pertama, berikutnya ada di 1325. Tapi ya lebih baik kalau mau di swing 120 atau 1390 ini. 1390 mulai ada seller yang cukup dominan,
tidak ada salahnya TP sebagian dari BPTN itu sendiri. Nanti setelah koreksi beberapa hari, mulai membentuk area demand yang baru, nah di situ teman-teman boleh average up lagi untuk memasukkan porsi yang tadi dibuang di atas waktu trailing stop. Ini Begitu. juga BPTN didukung itu ya kok, sudah bisa bertahan di MA 200 Iya. ya kok, di atas Ya. MA 200. Jadi kemarin kan ini yang biru tua ini tuh MA 200 dan MA 20-nya sudah golden cross, sudah crossing naik. Jadi kemarin waktu breakout double bottom yang bawah ini, seharusnya teman-teman sudah mulai beli di sini. Nah, kalau sudah mulai beli di bawah, sekarang cuma tinggal panen cuannya saja. Begitu. Oke kok, ternyata nggak terasa udah mau sampai penghujung acara siang kita kali ini. Nah, untuk yang terakhir dari Coach Steven, ada yang mau ditambahkan kok? Ya, untuk teman-teman, saran saya karena ISG ini masih ya sideways naik turun dan juga flow-nya masih belum jelas, lebih baik batasi risiko dengan trading harian dengan porsi yang lebih kecil saja. Untuk swing kita cari saham-saham yang memang ada flow-nya seperti tadi misal di saham properti. Nah, itu lebih aman daripada mencari saham yang elite atau saham yang baru IPO. Nah, kalau saham-saham seperti itu lebih baik teman-teman fast trade saja, jangan disimpan untuk sampai besoknya, risikonya terlalu besar. Seperti Oke kok, terima kasih untuk closing-nya. Sebelum kita akhiri, ada quote menarik, yaitu untuk menjadi investor, kami friends harus percaya pada hari besok pasti lebih baik. Dari Benjamin Graham. Oke, selanjutnya jika kami friends ingin melihat tayangan ulang, nanti kita akan upload ulang lagi dan pastinya di YouTube KB Valburi Sugera Semarang. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ingat investasi, ingat KB Valburi Sekuritas Semarang. Selamat siang, kau. Makasih. Terima Sampai kasih. jumpa.